Saat itu, seorang pria bertanya pada Mahua, "Apakah kau istri Sambu? Ikutlah denganku karena dia mengalami kecelakaan." Mahua kaget dan bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Pria itu berkata, "Aku tidak punya banyak waktu, jadi kau harus ikut bersamaku." Mahua berdoa pada Mahadewa agar tidak terjadi apapun padanya. Tiba-tiba ada panggilan telepon dari Sambu sehingga mengejutkan pria itu. Mahua menerima panggilan tersebut dan bertanya, "Di mana kau berada? Apakah kau baik-baik saja?" Sambu yang sedang mengendarai mobilnya menjawab, "Aku baik-baik saja dan kau harus tunggu di sana, karena dalam 5 menit lagi aku sampai kampus." Mahua panik melihat beberapa pria berkumpul dan berpikir bahwa mereka ingin berniat jahat, lalu berkata pada Sambu, "Kau harus segera sampai dan aku akan menunggumu di sini." Sekelompok pria itu menghadang Mahua dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Mahua berteriak meminta pertolongan dan tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Beruntunglah guru barunya yang bernama Adiraj melihat kejadian tersebut dan menyimpan ponsel Mahua, lalu mengikuti mobilnya menggunakan sepeda motor. Tak lama kemudian, Mahua sudah terikat pada sebuah pohon dan meminta untuk melepaskan dirinya, tapi para preman tidak mendengarkan dan melakukan panggilan telepon dengan bosnya yaitu Ramesh. Padma yang melihat rekaman video tersebut merasa bahagia dan berkata, "Sekarang kau akan mendapatkan pelajaran yang seharusnya, dan semua itu persis seperti yang kukatakan pada Mahua." Ramesh mengatakan, "Setelah hari ini gadis manapun akan berpikir 10 kali jika ingin mengangkat kepalanya pada kita. Dia harus sadar bahwa tugas wanita hanya satu yaitu melayani tuannya." Di perjalanan, Sambu menghubungi Janki dan mengatakan, "Amaji berbicara hal benar, aku hanya terlambat 1 menit dan seseorang telah membawa Mahua pergi, sekarang aku sedang berusaha untuk menemukannya." Keluarga tegang mendengar hal itu, tapi Bundi mencoba memprovokasi mereka dengan mengatakan, "Amaji sudah berulang kali memperingatkan dan melarang menantu perempuan tertua di rumah ini untuk pergi, tapi dia tidak mendengarkan. Jika terjadi sesuatu dengan Mahua maka seluruh keluarga akan dipermalukan." Sambu yang mendengar dari telepon berkata, "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Mahua dan aku akan menghubungi polisi. Aku berjanji akan membawa Mahua kembali ke rumah." Setelah panggilan berakhir, Ramesh datang berpura-pura bahwa temannya melihat Mahua dan menunjukkan video pada keluarga, yang memperlihatkan bahwa Mahua diikat pada sebuah pohon. Keluarga cemas melihat kondisi Mahua seperti itu, namun tidak bisa berbuat apapun. Di satu sisi, Adiraj sampai di tempat tersebut dan mencari keberadaan Mahua, namun ponselnya berdering dan Adiraj menerima panggilan telepon tersebut. Sambu berkata, "Aku tahu ini ponsel Mahua, jika terjadi sesuatu padanya maka aku akan menghabisimu." Adiraj mengatakan, "Kau harus datang ke tempat di dekat lampu merah, karena Mahua ada di sini." Di saat Mahua dipermalukan di depan umum oleh para preman dengan menyiramkan air ke tubuhnya, Adiraj datang untuk melawan para preman tersebut. Mahua kaget melihat kedatangannya, sementara itu wanita di sana membantu Mahua untuk melepaskan ikatan di tubuhnya. Setelah berhasil, Mahua ingin pergi tapi preman itu hampir memukulnya. Beruntunglah Sambu datang tepat waktu dan melawan preman tersebut, hingga perkelahian pun terus terjadi sampai Sambu dan Adiraj mengalahkan mereka semua. Sambu dengan Adiraj menatap wajah satu sama lain dan ingin berkelahi karena berpikir mereka adalah musuh, namun Mahua berhasil menghentikan dengan berdiri di antara mereka berdua, dan memperkenalkan Sambu pada Adiraj bahwa dia adalah suaminya, begitupun sebaliknya Mahua memperkenalkan Adiraj adalah gurunya. Sambu melipat kedua tangannya dan mengatakan, "Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan istriku." Adiraj berkata, "Ini sangat penting untuk melindungi keluarga, aku tidak tahu siapa yang menyerangnya." Sambu ingin mengatakan sesuatu, tapi Mahua menyela ucapannya dan mengajaknya pergi. Sambu mempertanyakan kondisinya sambil memeluk Mahua dan mengatakan, "Jika terjadi sesuatu padamu hari ini, maka aku tidak akan memaafkan diriku sendiri." Mahua berkata, "Aku baik-baik saja dan aku percaya bahwa kau akan datang untuk menyelamatkanku." Tak lama kemudian setelah mengobati lukanya, Sambu berterima kasih pada Adiraj dan ingin memperkenalkan dirinya, tapi Adiraj berkata, "Kau adalah Sambu dan anak tertua dari keluarga Thakur, bahkan kau adalah pewaris tahta Amaji." Sambu terkejut mengetahui hal itu dan bertanya, "Bagaimana kau tahu banyak hal tentangku?" Adiraj menjawab, "Siapa yang tidak mengenalmu? Bahkan seluruh desa menceritakan dirimu, namamu terus bersemayam di dalam hatiku." Sambu berkata, "Kau telah menyelamatkan istriku jadi sekarang kita berteman." Sesampainya di rumah, Janki sangat mengkhawatirkan Mahua dan Sambu, terutama di saat melihat tangannya terluka,
namun Sambu mengatakan bahwa itu hanyalah luka kecil dan akan segera sembuh. Durga yang menolak dari awal tentang studi Mahua memutuskan bahwa itu adalah hari terakhir Mahua belajar. Sambu berusaha menjelaskan sesuatu pada Durga, namun dia menolak mendengarkan dan bilang bahwa keputusannya adalah final. Keesokan harinya, Sambu datang menemui keluarga yang sedang melakukan puja dan berkata, "Aku tahu bahwa kalian semua tidak menginginkan Mahua untuk belajar keluar rumah, tapi aku juga sudah memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkan studinya berhenti." Sambu memanggil Adiraj masuk dan memperkenalkan pada keluarga, bahwa Adiraj adalah seorang dokter terkemuka dan sekarang akan menjadi guru Mahua. Durga tidak terima dan mengatakan, "Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Aku mencegah mata jahat jatuh pada istrimu, tapi kau malah membawa pria lain ke sini." Avatar Ramesh bahkan Padma juga tidak menyetujui hal itu, tapi Sambu mengatakan, "Apa masalahnya jika Mahua belajar di rumah? Lagi pula kalian bisa melihatnya secara langsung apa yang mereka lakukan." Adiraj mengambil berkah dengan menyentuh kaki para tertua, dan mencoba mencari simpati mereka dengan menceritakan bahwa dia adalah yatim piatu. Biasanya setelah mengambil berkah maka seorang ibu akan melakukan arti, namun karena ibuku tidak ada maka aku akan melakukannya sendiri. Janki terkesan dengan tingkahnya dan mengatakan, "Aku akan melakukan arti untukmu karena kau akan mengajarkan Mahua." Setelah memutar piring puja, Adiraj berkata, "Memang akan sangat aneh bagi kalian jika pria asing mengajarkan menantu perempuan di rumah ini, tapi berikan aku waktu agar kalian bisa percaya padaku." Adiraj meminta Mahua bersiap-siap karena kelasnya akan dimulai besok, kemudian berpamitan pada semua orang. Di malam hari, Mahua memakai pakaian dokter dan melihat Sambu sekarat meminta bantuan. Mahua yang panik tidak bisa melakukan apapun, sampai akhirnya Sambu meninggal dunia. Mahua berteriak memanggil Sambu, dan ternyata semua itu adalah mimpi buruk. Sambu bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kau mengganggu tidurku?" Mahua memeriksa kondisinya dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja atau kau merasakan sakit?" Sambu bingung dan mengatakan, "Aku hanya cedera ringan, apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Mahua berkata, "Aku bermimpi dan itu adalah mimpi yang sangat buruk, kau terluka dan sekarat tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu." Sambu mengatakan, "Aku tahu kau sering bermimpi buruk tentang diriku, dan yang kau inginkan adalah segera keluar dari hidupku." Mahua menghentikannya bicara dengan menutup mulut Sambu, lalu Sambu meminta Mahua untuk kembali tidur dan tidak mengkhawatirkan apapun. Keesokan harinya, Sambu mempersilahkan Adiraj untuk duduk dan berterima kasih karena mau mengajarkan Mahua. Sambu berpamitan karena ada beberapa pekerjaan. Ketika Mahua dan Adiraj ingin memulai pelajaran, mereka terganggu mendengar para wanita bergosip membicarakan Mahua. Bundi berkata, "Jika Mahua sibuk belajar maka biarkan aku membawakan sarapan untuk Sambu." Mahua yang mendengar hal itu langsung meminta izin pada Adiraj dan bilang, bahwa dia akan kembali dalam waktu 2 menit. Mahua menemui Bundi dan berkata, "Biarkan aku membawa makanan itu dan kau tidak perlu repot-repot." Bundi kesal karena Mahua mengambil nampan makanan tersebut dan menyilangkan kakinya, sehingga membuat Mahua jatuh. Semua orang datang untuk melihat kondisinya, lalu Sambu pun menggendong tubuh Mahua dan membuatnya duduk di sofa. Sambu meminta tolong pada Adiraj untuk memeriksa kaki Mahua karena dia seorang dokter, namun Mahua menolak dan mengatakan, "Kau tidak usah stres, aku baik-baik saja." Sambu berkata, "Kau harus diam dan biarkan dokter melakukan tugasnya." Perlahan Adiraj menyentuh kaki Mahua dan berkata, "Luruskanlah kakimu, mungkin itu akan terasa sakit." Sambu merasa cemburu dan mengalihkan perhatian, dengan meminta bibinya untuk membuatkan susu kunyit agar Mahua cepat sembuh. Adiraj membutuhkan kotak obat dan Janki pun pergi untuk mengambilnya. Bundi tersenyum sedangkan Padma mencoba memprovokasi Sambu, dengan mengatakan, "Sebenarnya Mahua membutuhkan siapa, suami atau seorang dokter?" Mahua berkata, "Aku membutuhkan obat yang lebih mujarab agar sakitnya cepat hilang." Adiraj ingin mengoleskan salep, tapi Mahua menolak dan melakukannya sendiri. Sontak Sambu yang melihat kejadian itu memutuskan untuk pergi. Adiraj bertanya pada Mahua, "Apakah sekarang jauh lebih baik?" Mahua berkata, "Tentu saja dan sekarang aku membutuhkan kasih sayang keluarga." Di saat Mahua meminta susu kunyit, dia pun tersadar bahwa Sambu tidak ada dan berpamitan untuk menemuinya. Mahua memanggil Sambu dan bertanya, "Kau mau pergi kemana?" Sambu berkata, "Apa yang terjadi? Bukankah sudah ada dokter dan dia bisa merawatmu?" Mahua berpura-pura kesakitan sehingga Sambu mengkhawatirkannya dan bertanya, "Kau berbohong dan tidak terjadi apapun padamu sekarang." Mahua pun menggoda Sambu dan mengatakan,
Aku tahu kau cemburu karena aku dekat dengan Adiraj. Sambu berusaha mengelak bahwa dia tidak merasa cemburu, tapi Mahua terus mengejeknya sehingga Sambu menarik Mahua dalam pelukannya dan berkata, "Aku tidak merasa cemburu padamu.